Sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan LSI JA Mas Haji, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada Iman Fajar yang saat ini berada di posko pemenangan Pramono, Anung dan juga Sidul. Iman, bagaimana suasana dan juga pernyataan dari Pramono dari lokasi Iman Fajar? Ya, selamat malam Andromeda dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan dari Hotel JS Luansa, posko pemenangan dari calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno, di mana beberapa saat yang lalu juga kami baru saja mendengar konferensi dari tim pemenangan Pramono Rano yang dipimpin oleh Calontong, di mana tim pemenangan dari Pramono Rano sendiri ini optimis bahwa pasangan dari Pramono Rano ini akan memenangi Pilkada DKI dengan satu putaran. Dan untuk saat ini memang tidak hanya hasil quick count yang ditunggu oleh kubu dari Pramono Rano, namun juga hasil real count, di mana tadi Pramono Anung juga menyebut bahwa pihaknya memang telah menyiapkan saksi-saksi di tiap TPS seluruh Jakarta yang nantinya data ini akan digunakan untuk menjadi acuan bagi mereka untuk mengumumkan hasil real count versi dari Pramono Anung dan juga Rano Karno yang rencananya akan diumumkan pada paling lama pukul 1 pagi nanti di DPD PDIP di kawasan Kelapa Gading. Dan ini yang masih menjadi yang masih ditunggu oleh para relawan dan juga Pramono Anung dan juga Rano Karno, di mana memang tadi juga Pramono Anung menyebutkan bahwa hingga saat ini dirinya masih menunggu hasil dari quick count dan juga real count yang sedang dikumpulkan oleh timnya ini. Ya, memang untuk sementara pasangan dari Pramono Rano ini menurut hasil quick count juga unggul hampir 50%, yang memang ini menjadi angin segar bagi para relawan dan juga Pramono Rano yang semakin optimis bahwa mereka akan memenangi pilkada ini dengan satu putaran. Dan tentunya ini kita masih menunggu apakah nantinya hasil akan menguntungkan bagi pasangan Pramono Rano ataupun justru ada hasil lain yang kemudian menentukan apakah nantinya pilkada DKI akan berlangsung selama satu putaran atau dua putaran. Tentunya kita akan menantikan bagaimana hasilnya pada malam hari ini. Sementara itu, Andro, kita kembalikan ke studio. Baik, Iman Fajar mengabarkan langsung dari posko pemenangan Pramono Rano yang ada di Jakarta. Kita langsung ke Mas Aji. Ternyata kalkulasi politik dari PDI Perjuangan yang mengusung Pramono di menit-menit akhir kontestasi membuahkan hasil berdasarkan hitung cepat, Mas Aji. Iya betul, ini exercise yang berani dari PDIP ya. Tentu pasti ada kalkulasi secara elektoral ketika mengusung pasangan Pram dan Rano Karno ya. Salah satu kalkulasi yang bisa kita lihat adalah mereka mengusung Rano Karno sebagai calon wakil gubernurnya Mas Pram, karena mungkin mereka sadar betul bahwa Mas Pram kalah popularitas dibanding RK kalau kemudian nggak ada cantelan yang lain atau calon wakil yang kuat untuk bisa mendongkrak popularitas. Oleh karena itu Rano Karno masuk sebagai calon wakil gubernur mendampingi Mas Pram. Itu menurut saya salah satu faktor awal mengapa kemudian popularitas dan elektabilitas pasangan Pram Rano mulai menanjak ya. Kalau kita lihat secara timeline, pasca itu memang banyak sekali program-program yang meyakinkan pemilih khususnya di Jakarta yang kemudian dibuat, disosialisasi dan dikampanyekan oleh pasangan Pram Rano ya, yang mampu kemudian meyakinkan pemilih bahwa mereka siap memimpin Jakarta ya. Dan itu juga terlihat dalam survei ya, bahwa salah satu keunggulan pasangan Pram Rano adalah program yang mereka tawarkan ya. Dari sisi program yang ditawarkan memang persepsi pemilih lebih kuat pasangan Pram Rano dibanding RK Susono. Tapi memang ada beberapa faktor yang lain, karena survei terakhir kita itu menunjukkan cukup ketat hasil elektabilitas ya antara pasangan Pram Rano dengan RK Susono ya. Ada beberapa sisi yang lain yang sebetulnya diungguli oleh pasangan RK Susono. Salah satunya adalah faktor pengalaman ya. Karena RK pernah menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur di Jawa Barat. Sebetulnya persepsi pengalaman lebih kuat dari pasangan RK Susono dibanding Pram Rano. Tapi ya ini pilkada atau pemilu langsung, faktornya, variabelnya cukup banyak ya. Faktor persepsi personal, faktor kampanye dan lain-lain, saya pikir itu juga pengaruh. Jadi bukan hanya faktor sosok ya, ketepatan atau tadi exercise PDIP dalam memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur, tapi saya melihat juga kemampuan mereka melakukan mobilisasi ya di pasca pendaftaran calon ya, melakukan
mobilisasi ya di akar rumput ini juga menjadi penting untuk mengangkat suara dari pasangan Pram Rano ya. Padahal karena secara mesin parpol besar sekali untuk RK Suswono. Iya betul, memang efektivitas mesin parpol dari pasangan RK Suswono itu sebetulnya sudah mulai terbaca di beberapa survei terakhir ya. Bahkan survei yang pernah kami rilis beberapa sebulan yang lalu itu menunjukkan bahwa soliditas koalisi partai RK Suswono itu belum efektif ya. Banyak pemilih-pemilih atau konstituen dari partai-partai pendukung pasangan RK Suswono yang pemilihnya banyak juga memilih pasangan Pram Rano ya. Jadi efektivitas koalisi atau mesin partai koalisi RK Suswono ini juga sudah menunjukkan kekuatan yang tidak solid ya, bahkan jauh sebelum pilkada hari ini ya. Jadi ya saya pikir banyak faktor yang menyebabkan ya. Salah satunya yang saya lihat merupakan keunggulan dari pasangan Pram Rano adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan kampanye yang masif ya ke akar rumput, sehingga itu juga membuat ada peningkatan dukungan yang luar biasa dari pasangan Pram Rano yang bisa menyalip pasangan RK Suswono. Baik, kita ke Prof. Burhan. Selain program gagasan yang ditawarkan dekat dengan halayak, kalau kita tarik ke pendampingnya Mas, Suswono head to head dengan Sidul, apakah memang jadi pendongkrak yang sangat signifikan, Prof. Burhan? Betul, jadi faktor Rano Karno menjadi variabel determinan yang menjelaskan mengapa Pramono unggul di Jakarta ya. Meskipun keunggulannya masih belum konklusif 1 atau 2 putaran, tetapi buat Pramono Rano Karno yang mengejar dari bawah itu satu hal yang luar biasa mengejutkan dan sekaligus patut untuk diapresiasi. Dan Rano Karno pertama tingkat kedikenalannya bahkan mengalahkan 3 calon gubernur. Jadi dia lebih dikenal ketimbang Ridwan Kamil, ketimbang Pramono Anung maupun Darmakun ya. Kemudian yang kedua, tingkat kedisukaan juga lebih disukai dibanding semua calon gubernur dan calon wakil gubernur. Jadi Rano Karno ini satu pilihan yang tepat yang sekali lagi menunjukkan ijtihad politik Ibu Mega dalam kasus di Jakarta itu bukan hanya benar secara elektoral. Nah, jangan lupa, Andro, ijtihad itu kalau salah aja dapat 1 pahala, apalagi benar, dapat 2. Gitu kan. Nah ini yang dinikmati oleh PD Perjuangan ya di Jakarta karena berhasil mendobrak dominasi Kimples di provinsi kunci seperti Jakarta. Karena kalau secara awam kami melihat sepertinya Sidul memang jauh lebih populer dibandingkan Pram. Awalnya banyak pula persepsi kenapa tidak Sidulnya yang nomor 1, Pramnya yang jadi pendamping. Ada juga kan anggapan juga begitu ya, Prof. Burhan ya. Dan Dul kan kalau kita lihat rekam jejaknya kan mantan wakil gubernur Banten, pernah juga menjadi gubernur Banten ketika menggantikan Ibu Atut ya. Kalau tidak salah ketika Ibu Atut tersandung kasus ya. Artinya dia punya pengalaman teknokratik sebagai seorang pejabat publik ya. Tetapi karena beliau kader partai ya, diamanahkan sebagai wakil gubernur, ya dia sami'na wa ta'na terhadap keputusan Ibu Mega. Karena Ibu Mega mengatakan berkali-kali ya, kader PDI Perjuangan adalah petugas partai. Jadi meskipun lagi-lagi secara teknokratik, secara elektoral, Dul saya kira juga punya pengalaman yang tidak kalah dibanding Mas Pram. Dan jangan lupa ada penambahan nama. Ya, kan awalnya Rano Karno, kemudian dibawa ke pengadilan, akhirnya tambahkan Sidul. Di surat suara jadi yang tercetak Rano Karno Sidul. Jadi itu juga penting karena sebelum Rano Karno mendampingi Mas Pram, itu etnik Betawi kan ke Ridwan Kamil. Nah ketika ada Sidul, anak Betawi, itu langsung tuh menjadi daya tarik terutama buat segmen pemilih Betawi. Dan orang tidak lagi mempersoalkan apakah dia latar belakangnya Betawi asli ataukah hanya peran di film ya. Tetapi ketika ada Sidul itu sudah. Jadi ini lagi-lagi satu pilihan elektoral yang menunjukkan kejelian PDI Perjuangan dalam mengusung calon di Jakarta. Dan selama masa kampanye, Mas Burhan dan juga Mas Haji melihat program kerja mereka. Ada kalau versinya RK punya mobil curhat. Satu RW bisa mendapatkan kucuran dana hingga ratusan juta rupiah. Apakah itu tidak kurang efisien lagi yang ditawarkan kepada masyarakat, Mas Haji Prof. Burhan? Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pemimpin Daerah Terpilih.